kadang-kadang terutama elit kita ini, ya elit kita, terutama orang-orang pintar kita ini, kadang-kadang sulit mengakui prestasi. Kita harus bersyukur apa yang sudah kita capai sampai saat sekarang, dan marilah kita jujur mengakui bahwa apa yang kita nikmati sekarang adalah hasil dari semua pemimpin sebelum kita. Semua pemimpin sebelum kita, semua presiden, semua wakil presiden, semua tokoh-tokoh berpuluhan tahun sebelum kita. Ini fakta, fenomena sejarah. Tidak ada satu orang yang punya tongkat Nabi Musa bisa merubah keadaan. Tidak. Ini selalu usaha bersama. Seorang pemimpin tidak bisa dia berbuat sendiri. Tidak bisa. Seorang jenderal tidak memenangkan pertempuran sendiri. Tidak mungkin. Jenderal itu didukung oleh ribuan prajurit, ribuan tamtama, ribuan sersan, ratusan perwira, letnan, kapten, mayor, baru si jenderal itu. Jadi saudara-saudara, terima kasih dukunganmu kepada saya dan Mas Gibran. Tapi saya tidak pernah sedetik pun berasumsi bahwa saya yang sendiri akan mampu, atau hanya dengan beberapa orang mampu untuk memperbuat kebaikan. Tidak. Saya sadar sesadarnya saya butuh bantuan banyak-banyak orang, banyak patriot, banyak putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang harus kita cari dari sekarang. Saya sadar sesadarnya. Dan karena itu, setelah saya masuk kabinet, setelah saya diajak Pak Jokowi, saya melihat dari dekat bagaimana roda pembangunan negara berjalan. Saudara-saudara sekalian, memang kita masih banyak menghadapi rintangan, kesulitan, hambatan. Memang itu benar. Tapi kita bersyukur juga ada pengelolaan, ada leadership, ada pengambilan keputusan yang tepat, sehingga alhamdulillah sampai sekarang, di mana banyak negara mengalami kerusakan, kegaduhan, perang saudara, dan sebagainya, kita bersyukur bangsa kita sampai sekarang masih tenang, masih sejuk, masih damai, masih bersatu, masih kompak. Walaupun di sana sini tentunya kita mengakui ada ketidakpuasan, ada yang kurang sabar, dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kita kebetulan berada di pihak yang mengerti. Saudara-saudara sebagai pengusaha sadar, tidak mungkin kita bisa berusaha, tidak mungkin ekonomi berjalan dengan baik kalau terjadi ketegangan yang tidak perlu, kalau terjadi kerusuhan, kalau terjadi tidak ada kerukunan. Kunci ini kita sadar sesadar-sadarnya. Kita mengerti, ibu-ibu mengerti, emak-emak mengerti, semua yang jualan di pasar mengerti. Tidak mungkin kita bisa ke pasar jualan kalau ada ketegangan, kalau ada cekcok. Saudara-saudara, bangsa yang dewasa tidak perlu cekcok-cekcokan, tidak perlu kita terlalu tegang-tegangan. Kalau ada
perbedaan pendapat, bicara yang baik, datang di ruangan, ya kan? Tidak ada masalah. Saya 10 tahun saya rivalnya Pak Jokowi, nggak ada masalah itu. Sekarang jadi anak buah, nggak ada masalah itu. Karena kita sama-sama apa? Karena apa? Dasarnya apa? Pak Jokowi cinta merah putih, Pak Jokowi cinta rakyat, Prabowo Subianto cinta merah putih, Prabowo Subianto cinta rakyat. Kalau sungguh-sungguh kita cinta merah putih, kalau sungguh-sungguh kita cinta rakyat, tidak mau kita bikin sesuatu yang membuat merah putih terganggu, yang membuat rakyat kita terganggu. Tidak mungkin. Orang yang mencintai rakyatnya tidak mungkin akan berbuat sesuatu yang merugikan rakyatnya. Tidak mungkin. Dan kalau ada yang hanya untuk ambisi pribadi, ambisi kelompok, ambisi kekuasaan, mau merugikan rakyatnya, sungguh-sungguh dia tidak cinta rakyatnya. Saudara-saudara, karena itu terima kasih kehormatan yang kau berikan kepada saya dan Mas Gibran. Kita sesungguhnya adalah, yang saya selalu katakan, kita adalah alat yang harus diadakan. Demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan, diwakilkan. Harus ada yang diwakilkan. Ya, kita sekarang siap karena kondisi tertentu, dalam situasi tertentu, di waktu tertentu, muncullah Prabowo dan Gibran. Pasti lebih banyak lagi pribadi-pribadi anak-anak bangsa yang lebih hebat dari Prabowo, yang lebih hebat dari Gibran. Benar, hanya kondisi sekarang, situasi sekarang, inilah yang saya katakan kami sadar dan kami siap menjalankan tugas kami untuk tidak mengecewakan dukungan dan kepercayaan dan harapan yang saudara-saudara berikan kepada kami. Kita mengerti kondisi bangsa kita. Tidak perlu saudara-saudara sebagai kelompok pengusaha yang paling tahu kondisi bangsa kita. Kita negara yang sangat kaya. Tidak dapat dipungkiri kekayaan tersebut. Kekayaan bangsa kita tidak dapat diragukan. Nusantara kita, gugusan kepulauan ini diberi karunia yang luar biasa. Tanah kita, air kita, luar biasa karunianya, kekayaan itu. Tapi masalahnya adalah apakah kita mampu mengelola kekayaan itu? Apakah kita pandai menjaga kekayaan dan mengelola kekayaan itu? Saudara-saudara sekalian, persaingan di dunia ini keras. Kita ingin baik, belum tentu bangsa lain mau baik sama kita. Saudara-saudara sekalian, di mana-mana saya mengajarkan, saya mengungkapkan suatu hukum sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah strategi negara-negara lain. Di mana-mana diajarkan itu, di semua negara besar diajarkan itu, yaitu hukum Thukydides. Thukydides seorang ahli sejarah Yunani. Dia punya hukum itu bunyinya sangat sederhana. The strong will do what they can, the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat apa yang dia bisa berbuat, dan yang lemah akan menderita apa yang dia harus menderita. Saudara-saudara, pertanyaannya, bangsa Indonesia ini mau kuat atau mau lemah? Kalau kita tidak kuat, kita akan menderita. Ini adalah hukum sejarah. Karena itu, saudara-saudara,
Sama dengan yang saudara alami sebagai pedagang. Kalau kalian tidak kuat, kalian pribadinya tidak kuat, jantungnya tidak kuat, kehendakmu tidak kuat, ketabahanmu tidak kuat, saudara tidak pintar, otakmu tidak kuat, saudara malas, saudara tidak mau berhubungan baik dengan orang lain, saudara tidak mau bangun jaringan dengan baik, saudara akan gagal. Itu hukum sejarah. Tidak ada yang kasihan, maaf, apalagi hubungan antara negara, tidak ada yang kasihan. Negara yang kaya, lihat sekarang, nonton di TV tiap malam. Negara yang punya cadangan minyak terbesar, salah satu Libya, porak-poranda. Irak, porak-poranda. Cadangan minyak gas salah satu terbesar, Suriah, porak-poranda. Saudara baru baca 1-2 hari ini di Amerika sekarang, Amerika Selatan, Venezuela siap-siap mau menyerbu Guyana. Kenapa? Di Guyana ketemu minyak yang sangat besar. Venezuela mengatakan itu wilayah saya. Saudara-saudara sekalian, apakah kita mengira 3 tahun yang lalu akan ada perang di Ukraina? Apakah kita mengira Sudan pecah perang saudara-saudara, antara seorang panglima dan wakil panglima pecah, ibu kota porak-poranda, jutaan orang hilang rumah. Marilah kita belajar, marilah kita lihat apa yang terjadi di Gaza sekarang, saudara-saudara sekalian. Karena itu, marilah kita menjaga persatuan, marilah kita menjaga kerukunan. Saya mengatakan,